Jangan terlalu banyak cekakak cekikik. Paling minimal sehari setengah jam aja, tapi dibagi-bagi, jangan setengah jam cekakak cekikik, bisa pelok mulutnya ya. Nah, ini kata Sayyidina Umar nih, untuk orang yang selalu cekakak cekikik nih, maka suradhahikuhu qallat haibatuhu. Orang yang banyak tawanya, cekakak cekikiknya qallah, sedikit dan hilang redup haibahnya, wibawanya. Kalau orang sering ketawa, otomatis lambat laun sedikit demi sedikit haibahnya akan hilang. Dan juga dikatakan orang yang selalu ketawa, apalagi ketawanya cekakak cekikik, itu bisa membikin hatinya keras. Nah, itu cekakak cekikik walaupun happy, awas hati-hati, sebutuhnya sewajarnya. Ada orang cekakak cekikik kadang nggak lucu, cekakak cekikik aja udah luar biasa. Ini menunjukkan orang sakit ini ya. Nggak lucu cekakak cekikik, sakit berarti ini orang ya. Ketawa boleh, apalagi tersenyum, sedekah ya. Ketawa boleh tapi jangan berlebihan ya. Ketawa boleh, jangan berlebihan, apalagi ketawa di atas penderitaan orang lain. Nah, ini bahaya nih. Kalau udah di atas penderitaan orang lain, ketawanya luar biasa, sampai ngiler-ngiler ya, sampai muncrat-muncrat kalau kata orangnya begitu ya. Tuh. Man kathura dhahikuhu qallat haibatuhu. Orang yang banyak cekakak cekikiknya, rendah, hilang wibawanya. Wibawa itu bukan sombong ya, martabat, harga diri. Seorang muslim itu wajib menjaga martabatnya. Tidak boleh kita menjatuhkan martabat kita. Beda sama sombong. Paham dong? Yang namanya sombong itu menyodorkan kelebihan kita, tafakhuran, dengan bangga. Nah, itu namanya sombong. Tapi kalau menjaga marwah, martabat kita, itu dianjurkan. Tidak boleh kita menjatuhkan martabat kita ya, tidak boleh. Dan biasanya orang yang banyak cekakak cekikik cemen, orang yang banyak ketawa itu biasanya mempunyai sifat cemen, pengecut. Ketawa gede luar biasa, bagian ngelihat tuyul lari 7 tingkat. Nah, biasanya orang banyak ketawa, daya takutnya rendah luar biasa. Kalau udah cerita ketawanya luar biasa, satu RT nggak dengar satu RT. Bisa dikatakan 3 toa suaranya. Tapi kalau udah masalah keberanian, pengecutnya hebat. Pengecutnya hebat, luar biasa. Wa man mazaha istukhifa bihi. Barang siapa yang sering bercanda, istukhifa, maka dia akan direndahkan. Bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Itu akan mengurangi kehormatan kita di hadapan mata manusia. Bercanda boleh tapi jangan berlebihan ya. Kan kemarin kita kajian tentang bercanda deh. Kalau Anda tidak ingin bercanda, jangan banyak bercanda. Bercanda itu boleh, yang penting jangan berlebihan. Karena bercanda itu dikatakan apa? Bisa membangkitkan keharmonisan kecintaannya. Tapi apabila tidak berlebihan atau tertuju kepada unsur kepribadian. Kebanyakan dari kita saking habisnya bercanda, kepribadiannya, kekurangannya dijadiin candaan. Itu bukan bercanda, penghinaan. Paham dong? Nah, orang yang banyak bercanda maka akan rendah martabatnya. Wa man katsura kalamuhu katsura sagatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya, bawel. Tahu bawel? Kalau ikan bawel tuh, alias bawal, lumayan harganya tinggi, dijual laku. Lah ente bawel, jadi Doraemon, ente jadi badut. Ya. Orang yang bawel banyak ngoceh, banyak ngomong,
bakal banyak jatuh, bakal banyak bohongnya, begitu, paham nggak? Bohongnya bakal banyak. Maka sebaik-baiknya Islam seseorang apa? Min husnil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Sebaiknya seseorang atau seorang muslim itu meninggalkan apa yang tidak manfaat. Berucaplah, berbicara hal-hal yang manfaat, atau candaan yang bisa mengembirakan dan menghilangkan suntuk teman-teman kita, itu bagus, bisa membangkitkan semangat, cerah kembali, bisa membawa kedekatan ya antara satu dengan yang lainnya, itu nggak ada masalah. Tapi berlebihan di dalam bercanda, ujung-ujungnya bermusuhan. Kalau sudah bermusuhan, tidak ada kata senyum, yang ada tiap hari sebel-sebelan. Itu yang terjadi. Kalau udah sebel-sebelan, tiap hari yang satu dengan yang satu saling nyakitin. Paham dong? Timbullah gontok-gontokan, besok pasang ring, tinju-tinjuan. Nah ini bahaya kalau berlebihan di dalam bercanda. Nah orang yang banyak ngomongnya itu pasti banyak jatuh, martabatnya pasti jatuh, itu kehormatannya pasti jatuh. Wa man kasura saqatuhu, dan orang yang kalau udah banyak sagotnya, martabatnya jatuh, udah selesai. Saqata apa? Qalla haya'uhu, banyak ngomong jatuh martabatnya. Dia nggak merasa juga, udah bentar lagi hilang haya'nya, rasa malunya hilang. Dimanapun dia berada ngoceh melulu, nggak mengenal tuh dengan siapa dia berbicara, di tempat mana, udah hilang hayanya. Semuanya dijadikan panggung hiburan. Yang ditakutkan disuruh khutbah Jumat ketawa ketiwi, selesai. Wassalamualaikum, itu paham dong, jelas. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, otomatis kalau orang udah rasa malunya sedikit, udah selesai. Sedikit wara'nya, nggak bakal ada wara'nya. Wa man qalla wara'uhu, yang sedikit wara'nya, mata qalbuhu. Ini dampak yang paling akhir yang ditakutkan. Mati udah hati, beku hatinya, naudzubillah, summa naudzubillah. Paham tak? Lalu apa kata Sayyidina Umar? La tatakallama fima la ya'nik. Jangan berbicara suatu hal yang tidak manfaat, jangan. Anda kalau Anda ingin berbicara, pikirin dulu manfaat nggak? Paling minimal gini, oh kalau saya berbicara nih menghibur teman saya nih yang lagi BTE ya, sumpah kayak, oh ini kalau saya bicara nih sumpahnya bakal hilang nih, ya nggak ada masalah, itu bermanfaat untuk menghibur teman-teman kita. Wa atazil aduwak, awas, kata Sayyidina Umar, hindari musuhmu. Kalau Anda tahu ini seseorang memusuhi Anda, hindari. Kenapa? Orang kalau sudah memusuhi Anda berarti benci kepada Anda. Kalau udah benci kepada Anda, kupingnya budek. Apapun yang Anda bicarakan, walaupun benar salah, itu udah otomatis. I'tazil aduwak, jauhi, hindari musuhmu. Wahdar sadiqatak, dan berhati-hatilah terhadap pertemananmu. Awas. Sering kita dengar teman itu terkadang menjadi setan ya. Kadang begini, kalau kita sudah berteman, apalagi adu kelingking, teman setia, teman sejati ya, dunia akhirat tuh. Walaupun temannya salah, di situ berat. Kalau kita benar-benar tidak waro, kita akan bela dengan dalih teman. Karena teman nih, teman gue nih, ini teman sejati gue. Wah, kapan dia salah, di situ bimbang kita. Ayo, padahal teman kita salah. Kalau Anda kurang waronya, Anda akan membela teman Anda walaupun teman Anda di posisi
salah dan Anda ikut salah tanpa Anda berbuat. Awas, hati-hati. Makanya pilah dan pilih di dalam berteman. Pilah dan pilih di dalam berteman. Wahdar sadiqaka, hati-hati dengan temanmu. Carilah teman yang taqi. Makanya gini, kebanyakan dari kita demen tuh sama teman-teman yang beragajulan. Banyak dari kita nih kalau udah berteman sama yang sedikit error ya, demen. Luar biasa. Paham? Tapi kalau berteman dengan teman yang benar-benar membawa Anda kepada kebaikan, kayaknya pahit. Teman yang pahit itu sebenarnya teman Anda. Teman yang manis itu hati-hati, bikin Anda kencing manis. Awas, hati-hati. Paham? Di dalam berteman pilih dan pilih, ikhwan. Karena pertemanan itu unsur inti segala kehancuran dan pula segala kebaikan. Kenapa begitu? Karena Nabi telah memberikan konsep kepada kita apa? Almar'u ala dini khalili. Seseorang itu bagaimana agama temannya. Awas, hati-hati. Kalau kau mendapatkan teman baik, pegang erat, ikat, bila perlu cekek. Istilahnya bukan terente cekek, mati ente. Istilahnya pegang. Jangan dikemana-manain. Karena ini teman yang akan membawa masa depan Anda baik, yang akan menyelamatkan Anda dari kehancuran, kerusakan martabat diri Anda. Apalagi Anda berteman dengan orang soleh, dengan orang mulia, dengan orang berilmu. Syukran lillah, bersyukur kepada Allah. Sulit zaman sekarang nyari teman seperti itu, sulit. Banyak bib di mall, lu cari aja di mall, cari di mall ada kan teman seperti itu. Sulit. Teman-teman seperti itu makhfiyun, terkadang tidak terlihat saking sulit. Tapi kalau Anda sudah bertemu, ambil, pegang, erat, ikat. Jangan dikemana-manain. Teman yang sejati itu yang pahit buat diri Anda, itu teman Anda. Awas, hati-hati. Lalu kata beliau, illal amin, kecuali amin, temanmu yang jujur, yang baik. Nah itu baru pegang. Wala amina illa man yakhsha Allah. Tapi ingat, tidak ada, kata Sayyidina Umar, yang namanya teman sejati, teman yang baik, teman yang luar biasa, teman yang jujur, nggak ada. Siapa teman yang jujur? Illa man yakhsha Allah. Wala amin, nggak mungkin orang tersebut jujur illa man yakhsha Allah, kecuali mereka yang takut kepada Allah. Kalau punya sifat takut kepada Allah, jujur. Kalau nggak punya sifat takut kepada Allah, lah, manjur, bukan jujur. Batas manjur, jujurnya jauh. Awas, hati-hati. Ya, qad syahidna, ya, kami telah melihat ya Allah dari teman-teman kami, ya, salah berteman hancur semuanya. Dan kami telah dipanggil oleh beberapa orang tua dari mereka, Masya Allah, sampai menangis, ya kawan. Orang-orang tuanya menangis. Ada yang sudah almarhumah, ya, ada yang meninggal oper, Allah, ada yang meninggal berantakan. Ini fakta nyata, tidak usah jauh-jauh yang kita lihat, yang dimana orang tuanya menangis, merintih, sudah dinasehati, tidak mendengar, habis. Mati di masa muda, masih muda-muda, masih gagah-gagah. 10 tahun yang lalu itu teman-teman kita dulu hilang sudah. Allah yarhamu, insya Allah baik semuanya. Itu makan ini ibrah buat kita, contoh buat kita. Sampai orang tuanya luar biasa menangis-nangis. Itulah karena salah berteman, karena mengikuti hawa nafsunya. Padahal sudah dinasehatin, diingetin, wah, luar biasa. Tapi yang namanya ibu cinta kepada
anaknya. Tapi terkadang anak sulit untuk memahami dan cepat dewasa. Yang ada hambur. Awas, hati-hati. Apalagi zaman sekarang, Allah, salah langkah sedikit habis kita, habis semuanya, martabat kita habis, nggak ada nilainya, sampah gitu. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu beliau mengingatkan kepada kita, wala tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan, jangan kau bersahabat dengan fajirin, orang-orang yang fajir, fasik, yang selalu melakukan dosa, yang tidak ada akhlak. Jangan kau temani mereka. Saudara kita, kita doakan, tapi untuk berteman, jangan kau berteman dengan mereka. Kenapa? Jikalau penyakit malaria atau penyakit apapun bisa cepat menyambar, ingat, jiwa yang busuk lebih cepat menular kepada jiwa orang lain. Kita kan ada penyakit tuh, kalau kita dekat itu cepat menyambar ya. Contoh lah, penyakit gatal-gatal, satu yang gatal 10 yang kena. Ini contoh. Bagaimana dengan penyakit jiwa? Keburukan, kebusukan jiwa seseorang, ingat, itu bisa menyambar kepada orang lain. Makanya kata Sayyidina Umar apa? Wala tamshi ma'al fajir, jangan kau berjalan, bersahabat dengan orang-orang fajir dan fasik. Paling minimal apa? Pandangan orang akan berpandang jelek kepada Anda. Itu udah otomatis. Tapi kita orang-orang biasa, kalau bersahabat dengan orang mulia, sudah otomatis pandangan orang akan mulia pula kepada kita, walaupun kita orang yang standar. Makanya kan dulu, jujur ya, dulu kita di masa nyantri itu mungkin pengen tahu bukti dan faktanya ya. Dulu kita masih kecil ya, pengen tahu kalau jalan sama guru-guru kita itu gimana. Oh ternyata luar biasa, bisa makan durian, biasanya sampe. Kalau kita jauh nih berpisah, selesai, kebagian nasi apa? Nasi rawon. Tapi kalau kita jalan sama guru kita, Masya Allah, ya nasinya kapsa, ya daging, ya setelahnya makan durian. Ini contoh keberkahan yang dimana kita bisa ikut mulia karena kemuliaan orang yang mulia yang kita ikuti. Di dalam segi zahir, hal biasa saja sudah Allah tunjukkan, oh ternyata berbeda, bukan kita mau. Tapi di sini kita menyaksikan, mempelajari, ternyata kemuliaan orang mulia akan menyambar kepada kita kalau kita dekat dengan mereka. Paham tuh? Hah? Luar biasa. Nah makanya kata Sayyidina Umar, begitu juga kalau kita jalan dengan orang fajir, otomatis orang akan berpandangan jelek kepada kita. Ini bukan masalah sombong, gak mau dekat dengan orang-orang, bukan begitu. Sombong itu ada tempatnya. Jangan segala sesuatu dianggap sombong, bukan. Ini kita waspada, prinsip. Wala tamshi ma'al fajir fayu'allimaka min fujurih. Kenapa Sayyidina Umar tidak melarang kita untuk berjalan dengan orang-orang yang fajir, yang fasik? Fayu'allimaka bifujurih, dia lambat laun akan mengajarkan engkau bagaimana tentang kefajiran dan tentang kefasikan. Otomatis itu otomatis. Kalau kita jalan dengan orang-orang baik, otomatis sedikit demi sedikit pasti ada sesuatu yang bermanfaat yang kita dapatkan. Benar atau tidak? Awas, kalau kau berjalan dengan orang-orang fajir, orang-orang fasik, otomatis lambat laun sedikit demi sedikit dia akan mengajarkan engkau dan menjerumuskan engkau kepada kefajiran, kefasikan yang akan menghancurkan martabat dan masa depan engkau, dan engkau hina di masa tuamu. Awas, hati-hati. Wala tutlihu ala sirik. Awas, kalau sama orang-orang fajir gini, gak usah orang fajir lah, gak usah orang fasik. Teman yang tidak jujur aja, teman yang tidak amanah, awas.
Jangan gampang ente menceritakan tentang kepribadian ente kepada mereka, jangan. Lebih baik telan sendiri dan berdoa kepada Allah, cari solusinya, biar Allah memberikan solusi, keluhkan kepada Allah. Allah maha bijaksana, daripada engkau menceritakan sirrik, rahasiamu kepada orang-orang fajir atau teman-teman yang tidak amanah. Awas, jangan mentang-mentang teman ente ceritain semuanya, bakal jadi benalu tuh, bakal dihina ente seada-ada. Wala tutli'hu ala sirri, jangan ente tunjukkan tentang rahasia ente atau ente ceritakan tentang rahasia ente kepada orang-orang yang fajir, yang fasik, yang tidak amanah, yang tidak jujur. Jangan. Lebih baik telan sendiri, adukan kepada Allah, mohon solusinya sampai Allah memberikan solusi kepada kita. Wala tusyawir fi amrik, jangan kau bermusyawarah di dalam masalahmu kepada mereka. Orang-orang fajir, fasik, yang tidak amanah, jangan musyawarah sama mereka, jangan. Hasilnya nggak bakal baik. Yang ada mereka akan menjorokkan anda kepada hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Yang ada masalah tambah masalah, tiwal masalah, anda akan berada di dalam masalah selama-lamanya, nggak bakal kelir-kelir. Jangan bermusyawarah meminta pendapat kepada mereka, orang-orang fasik, fajir, yang tidak amanah, jangan. Lalu kepada siapa anda bermusyawarah? Ilal ladzina yakhshawnallaha ta'ala, kecuali kepada mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan anda bermusyawarah, anda akan diberikan solusi yang tepat, cepat, dan tak nyata. Nah, ini dari kesimpulan perkataan Sayyidina Umar. Itu Ja'far dari sana bisa loncat ke sana. Loncat pakai apa? Dari jendela tahu-tahu ada di sini. Loncat. Hah? Hebat. Ilmu karukun dia punya. Hah? Nah, di sini mengingatkan kita baik-baik di dalam berteman. Pilih-pilih di dalam berteman. Teman bisa menyengsarakan anda dan teman bisa mengangkat martabat anda. Mudah-mudahan Allah jaga pertemanan kita semua, dan Allah jadikan pertemanan kita pertemanan dunia sampai akhirat yang akan terus menjunjung tinggi akhlak, kebaikan, dan pula manfaat untuk orang banyak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.